Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Aprilanina Budikarsa dengan NIM 1908567, absen nomor 3, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 4E, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi mengenai tugas perkembangan menurut Robert J. Hevighurst. Video presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD. Sebelum membuat video presentasi ini, saya sudah membuat sebuah pernyataan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mempelajari slide PPT di Google Classroom tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Robert J. Hevighurst. Biografi singkat Hevighurst. Hevighurst lahir pada bulan Juni tahun 1900 di kota De Pere, Wisconsin. Baik ayahnya, Freeman Alfred Hevighurst, dan ibunya, Winifred Wetter Hevighurst, adalah pendidik di Universitas Lawrence. Hevighurst bersekolah di sekolah umum di Wisconsin dan Illinois. Ia memperoleh gelar BA dari Ohio Wesleyan University pada tahun 1921, gelar MA dari Ohio State University pada tahun 1922, dan gelar PhD dalam bidang kimia dari Ohio State pada tahun 1924. Hevighurst adalah seorang Fulbright Scholar di University of Canterbury, Selandia Baru pada tahun 1953 sampai tahun 1954, dan di University of Buenos Aires pada tahun 1961. Ia menerima gelar kehormatan SC dari Universitas Adelphi pada tahun 1962 dan gelar Hon LLD dari Ohio Wesleyan University pada tahun 1963. Robert James Hevighurst terkenal sebagai seorang ahli kimia dan juga fisikawan. Ia juga merupakan seorang pendidik dan ahli dalam perkembangan manusia dan penuaan. Hevighurst meninggal dunia karena penyakit Alzheimer yang dideritanya pada bulan Januari tahun 1991 di kota Richmond, Indiana pada usia 90 tahun. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, teori perkembangan menurut Hevighurst, yang kedua, arti tugas perkembangan menurut Hevighurst, dan yang ketiga, rumusan tugas perkembangan menurut Hevighurst. Sebelumnya, di sini saya mengutip sebuah kata-kata mutiara dari Robert J. Hevighurst. The two basic process education are knowing and valuing, yang artinya dua proses dasar dalam pendidikan adalah mengetahui dan menilai. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai teori perkembangan menurut Hevighurst. Pada tahun 1943, Hevighurst memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Menurut teori Hevighurst, terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat berkembang dengan benar, yaitu yang pertama, kematangan fisik, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik dari individu itu sendiri. Yang kedua, harapan budaya, artinya sesuatu yang hidup dalam nilai-nilai, norma, dan kebudayaan. Yang ketiga, nilai perorangan, berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu. Pembahasan kedua, arti tugas perkembangan menurut Hevighurst. A developmental task is a task which arises at or about a certain period of life of the individual, successful achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by the society, and difficulty with later tasks.
Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu, pencapaian yang sukses yang mengarah pada kebahagiaannya, dan keberhasilan dengan tugas-tugas selanjutnya. Sementara kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya. Hevig-Hertz berpendapat bahwa perkembangan pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Hevig-Hertz menyatakan bahwa tugas-tugas dalam perkembangan anak hanya perlu dipelajari sekali saja, seperti berjalan, berlari, perbedaan nama benda, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan yang dialami anak bukan paksaan dari orang tuanya. Karena dengan paksaan akan membuat anak-anak tidak berupaya untuk mandiri dan akan memberi pengaruh yang dalam terhadap perkembangan mereka. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ jasmaniah. Penekanan arti perkembangan itu sendiri terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Berbeda dengan pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik, yang artinya orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan. Pembahasan ketiga, rumusan tugas perkembangan menurut Hevig-Hertz. Masa bayi dan kanak-kanak awal, usia 0 sampai 6 tahun. Di masa ini, manusia belajar untuk berjalan, merangkak, memakan makanan yang padat, berbicara, mengontrol regulasi pembuangan feses dan urin, mengenali dan membedakan ciri-ciri fisik berdasarkan gender, belajar sedikit demi sedikit untuk membaca, serta membentuk konsep dan mempelajari bahasa untuk mendeskripsikan situasi fisik dan sosial yang real. Pada masa ini, anak berada pada usia 0 sampai 6 tahun dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar mengontrol proses eliminasi, urin dan fekal. Yang kelima, belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, memperoleh keseimbangan fisiologis. Yang ketujuh, membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik. Yang kedelapan, belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kesembilan, belajar mengembangkan hati nuraninya. Dan yang kesepuluh, mulai menjalin hubungan secara emosional dengan orang tua maupun orang-orang di sekitarnya. Masa kanak-kanak akhir, usia 6 sampai 13 tahun. Di masa ini, manusia belajar kemampuan fisik untuk melakukan permainan sederhana, menjalin hubungan dengan orang yang lebih tua, membangun perilaku yang sehat agar diterima secara sosial, mengenali peran-peran gender secara lebih kompleks, maskulin atau feminin, membangun konsep yang teratur mengenai kehidupan sehari-hari, mengembangkan kesadaran, moralitas, dan perangkat nilai serta sistem sosial, mencapai independensi personal, serta membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut lingkungan sosialnya. Pada masa ini, anak berada pada ciri-ciri antara lain. Yang pertama, membangun perilaku yang sehat dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang luar biasa. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar peran sosial terkait dengan maskulinitas dan femininitas. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, membangun moralitas, hati nurani, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, pencapaian kemandirian. Yang kesembilan, membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi, misalnya sekolah. Masa remaja,
usia 13 sampai 18 tahun. Di masa ini, manusia belajar untuk membangun hubungan yang matang dengan kawan sebaya dari berbagai jenis kelamin, mempelajari dan menggapai salah satu peran gender, menggapai kemandirian emosional terpisah dari orang tuanya dan orang dewasa lainnya, menyiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga, memilih perangkat nilai dan sistem etis yang menjadi panduan dalam berperilaku, menggapai perilaku-perilaku yang punya nilai tanggung jawab sosial, serta memilih pekerjaan. Pada masa ini, remaja berada pada ciri-ciri antara lain: yang pertama, membina hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, pencapaian peran sosial maskulinitas dan femininitas. Yang ketiga, pencapaian kemandirian emosi dari orang tua maupun orang lain. Yang keempat, pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan. Yang kelima, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, membangun keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu bagi warga negara. Yang kesembilan, pencapaian tanggung jawab sosial. Dan yang kesepuluh, memperoleh nilai-nilai dan sistem etik sebagai penuntun dalam berperilaku. Masa dewasa awal, usia 19 sampai 30 tahun. Di masa ini, manusia harus memilih pasangan, belajar untuk hidup berdampingan dengan pasangan hidupnya, membangun keluarga, mengasuh anak, mengurus rumah, memulai pekerjaan, memiliki tanggung jawab sosial secara luas, serta menemukan sosial grup yang menyenangkan. Pada masa ini, mereka memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, memilih pasangan; yang kedua, belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangannya; yang ketiga, mulai berkeluarga; yang keempat, membesarkan anak; yang kelima, mengatur rumah tangga; yang keenam, mulai bekerja; yang ketujuh, mendapat tanggung jawab sebagai warga negara; dan yang kedelapan, menemukan kelompok sosial yang cocok. Masa setengah baya, usia 30 sampai 60 tahun. Di masa ini, manusia sudah mulai mendampingi remaja dan anak-anaknya agar menjadi pribadi yang bahagia dan bertanggung jawab, menggapai influensi sosial dan tanggung jawab yang lebih luas dalam masyarakat, mencapai dan memelihara performansi yang memuaskan dalam pekerjaan, membuat aktivitas adult leisure time, menerima dan menyesuaikan perubahan-perubahan psikologis pada masa parubaya, dan menyesuaikan diri menjadi orang tua lanjut. Pada masa ini, seseorang yang telah berada pada usia 30-60 tahun memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, mendapat tanggung jawab sosial sebagai warga negara; yang kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarganya; yang ketiga, membimbing anak-anaknya dan remajanya untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan menyenangkan; yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang; yang kelima, membina hubungan dengan pasangannya sebagai individu; yang keenam, mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik; dan yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Yang terakhir, masa tua, usia di atas 60 tahun. Di masa ini, manusia biasanya menyesuaikan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan terhadap penurunan pendapatan dan pensiunan, menyiapkan kematian pasangannya, membangun afiliasi yang eksplisit terhadap salah satu kelompok manula, mengadopsi dan mengadaptasi peranan sosial dalam cara-cara yang fleksibel, serta membangun kepuasan fisik terhadap hidupnya. Pada masa tua, mereka berada pada usia 6 tahun lebih dan memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatannya; yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang; yang ketiga, menyesuaikan diri dengan keadaan kehilangan pasangan, baik itu suami ataupun istrinya; yang keempat, membina hubungan dengan teman sesama usia lanjut; yang kelima, melakukan pertemuan-pertemuan sosial; yang keenam, membangun kepuasan kehidupan; yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari tugas perkembangan menurut Hevikers ini,
Robert Hevighurst berpendapat bahwa perkembangan pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Hevighurst menyatakan bahwa tugas-tugas dalam perkembangan anak hanya perlu dipelajari sekali saja, seperti berjalan, berlari, perbedaan nama benda, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan yang dialami anak bukan paksaan dari orang tuanya. Karena dengan paksaan akan membuat anak-anak tidak berupaya untuk mandiri dan akan memberi pengaruh yang dalam terhadap perkembangan mereka. Robert J. Hevighurst membagi rumusan perkembangan menjadi beberapa rumusan, di antaranya yang pertama masa bayi dan kanak-kanak awal, yakni usia 0 sampai 6 tahun, yang kedua masa kanak-kanak akhir, yakni usia 6 sampai 13 tahun, yang ketiga masa remaja, yakni usia 13 sampai 18 tahun, yang keempat masa dewasa awal, yakni usia 19 sampai 30 tahun, yang kelima masa setengah baya, yakni usia 30 sampai 60 tahun, dan yang terakhir masa tua, usia di atas 60 tahun. Berikut saya sertakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun video presentasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video presentasi saya. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.